Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Christina Len, kelas 12 IPA 2, SMA SK Alvarez Paga. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12, yaitu Kadet 3.3 menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. KD 4.3 yaitu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, yaitu DNA, RNA, dan protein. Tahukah kamu mengapa warna kulit manusia itu berbeda-beda? Pernahkah kamu berpikir juga bahwa bentuk rambut manusia yang bervariasi? Mengapa demikian? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen merupakan bagian dari sepenggal DNA yang dibungkus protein histon. Nah, genetik terletak di dalam lokus pada kromonema pada bagian dalam kromosom. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Dan yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama sebagai jara tersendiri yang ada pada kromosom, yang kedua menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, dan yang ketiga mengatur proses metabolisme dan perkembangan. DNA adalah sebuah asam nukleat yang terdapat dalam sel-sel semua makhluk hidup yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dan mengatur fungsi-fungsi biologis. DNA terdiri dari sebuah rantai ganda yang terdiri dari berbagai macam asam nukleat, yaitu guanin, adenin, timin, dan sistein. Masing-masing asam nukleat tersebut disebut nukleotida. Dari gambar DNA di atas, bisa dilihat kalau setiap nukleotida terdiri dari 3 kubus molekul sebagai berikut. Pertama, gula pentosa atau deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, yaitu adenin dan guanin, serta golongan pirimidin yaitu sitosin dan timin. Dan yang ketiga yaitu gugus fosfat. DNA memiliki beberapa fungsi penting, antara lain menyimpan informasi genetik yang mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup, menyalin informasi genetik saat terjadi replikasi DNA sebelum pembelahan sel, dan mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi untuk menghasilkan protein. Berikut ini adalah sifat-sifat DNA, yaitu pertama, merupakan bahan kromosom yang membawa informasi genetik melalui pembelahan sel. Yang kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis dan spesies sel. Yang ketiga, bisa meniru. Dan yang keempat, dalam sel organisme prokaryotik atau bakteri, DNA berantai tunggal. DNA memiliki kemampuan untuk menduplikasikan diri atau replikasi diri. Proses replikasi terjadi saat interfasi sebelum sel membelah. Tujuannya agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Ada 3 hipotesis tentang terjadinya replikasi DNA, yaitu pertama, hipotesis konservatif. Hipotesis ini menyatakan saat replikasi 2 rantai polinukleotida tidak terpisah dan tidak terjadi cetakan bagi rantai baru. Dengan demikian, pada rantai polinukleotida baru tidak terkandung rantai polinukleotida lama. Yang kedua, hipotesis semi-konservatif. Hipotesis ini menyatakan saat replikasi,
dua rantai polinukleotida terpisah. Kemudian masing-masing rantai membuat rantai pelengkapan. Dengan demikian akan terbentuk dua pasang rantai polinukleotida yang setiap pasangannya terdiri atas rantai baru dan rantai lama. Yang ketiga, hipotesis dispresif. Hipotesis ini menyatakan saat replikasi kedua rantai polinukleotida, induk terputus-putus pada beberapa bagian. Setiap bagian yang putus akan mencetak pelengkapnya. Pada akhirnya, kedua rantai polinukleotida hasil replikasi terjadi atas potongan rantai lama dan rantai baru yang berselang-seling. Dari ketiga hipotesis tersebut, setelah dilakukan percobaan oleh Matthew Matheson dan Franklin Stahl, yang lebih diyakini kebenarannya adalah hipotesis semi-konservatif, sesuai dengan prediksi Watson dan Crick. Dalam proses replikasi DNA, ada beberapa enzim yang berperan di dalamnya, yaitu pertama helikase, yang berfungsi memutuskan ikatan hidrogen sehingga heliks ganda DNA terbuka dan memisah menjadi rantai tunggal. Yang kedua yaitu DNA ligase yang berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk menjadi rantai DNA yang lengkap. Yang ketiga yaitu DNA polimerase yang berfungsi menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA. Yang keempat, topoisomerase yang berfungsi untuk mematahkan tegangan ikat pada heliks ganda DNA sehingga pembukaan heliks ganda dapat dimulai. Yang kelima, RNA primase yang berfungsi untuk menggabungkan nukleotida RNA sehingga membentuk primer atau kelas lain. Setelah kamu memahami tentang hipotesis dan enzim-enzim pada replikasi DNA, sekarang perhatikan langkah-langkah atau mekanisme replikasi DNA berikut. Yang pertama, dua rantai DNA dibuka oleh enzim helikase nomor 9 dengan bantuan enzim topoisomerase pada nomor 11. Yang kedua, rantai tunggal DNA dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal nomor 10 agar tidak terbentuk heliks ganda kembali. Yang ketiga, enzim RNA primase pada nomor 6 menggabungkan nukleotida menjadi primer RNA, yaitu potongan pendek RNA. Yang keempat, molekul DNA polimerase nomor 3 dan 8 melekat pada untaian tunggal DNA dan bergerak di sepanjang untaian tersebut. Dari proses ini terbentuk untaian DNA baru yang disebut leading strand atau untaian utama pada nomor 2 dan logging strand atau untaian lambat nomor 1. Yang kelima, DNA ligase pada nomor 4 kemudian menyambungkan fragmen-fragmen tersebut. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Kromosom adalah bagian penting dari inti sel yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Kromosom sendiri memiliki fungsi penting, yakni berperan dalam proses sel membelah diri. Tujuannya untuk mengganti sel lama yang rusak dengan yang baru. Selain itu, kromosom juga berperan dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Struktur kromosom terdiri dari kromatid, kromomer, sentromer, satelit, dan telomer. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kromatid. Kromatid adalah lengan dari perbanyakan kromosom yang melekat satu sama lain yang melekat pada bagian sentromer. Yang kedua, kromomer. Kromomer
kromosom seperti kawan. Yang ketiga, sentromer. Sentromer adalah daerah konstriksi atau lekukan di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Yang keempat, satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatik. Yang kelima, telomer. Telomer adalah istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom. Benang gelondong melekat pada bagian sentromer yakni kinetokor. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Ada kromosom yang memiliki satu lengan dan ada pula yang memiliki dua lengan. Ada yang memiliki lengan sama panjang dan ada pula yang tidak. Bentuk-bentuk kromosom tersebut adalah: pertama, submetasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah kromosom. Yang kedua, metasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah sehingga bentuk kromosom tampak seperti huruf V. Yang ketiga, telosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromosom. Dan yang keempat, akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom berbeda. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah kromosom pada beberapa organisme. Sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.